Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Lagi-lagi kader PKS ya. Lagi-lagi kader PKS kabarnya begitu kan, KPK tahan legislator PKS dalam kasus korupsi Bandung Smart City. Wow. Lagi-lagi PKS. Kalau kemarin terkait dengan asusila begitu kan, yang kemudian terpilih menjadi anggota DPR dan bahkan dilantik, kabarnya itu sudah dipecat oleh PKS. Dan sekarang kita lihat saja KPK ya menahan kader PKS ya dalam kasus korupsi Bandung Smart City. Artinya apa? Artinya lagi-lagi ya kader PKS semakin ada godaan-godaan besar. Ya, semakin ada kemunduran besar begitu kan. Kader-kadernya banyak yang korupsi begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Langkah utama yang dilakukan oleh PKS harus memecat orang-orang seperti itu. Bersihkan mereka begitu. Karena ini di dunia politik begitu kan. Saya kira dengan adanya seperti ini maka ya PKS mulai sudah kepercayaan masyarakat ya mulai agak pudar. Karena PKS sejak dulu paling sedikit kader-kadernya yang korupsi. Justru sekarang dua pekan ini sudah ada kabar ya kader-kader PKS sudah melakukan tindakan yang kemudian ya sudah dilarang oleh undang-undang. Ini saya kira ini gimana logikanya begitu kan ya, logikanya ini gimana. Makanya dengan adanya seperti ini harus ada pendidikan politik ya di PKS itu. Pendidikan politik itu sangat penting sekali bagi kita untuk melihat bagaimana kader-kader itu benar-benar digodok di situ untuk mencari ya nuansa-nuansa yang sekiranya begitu kan berpihak kepada rakyat. Kalau semuanya adalah kader salah satunya banyak yang korupsi, banyak yang asusila, maka semakin hari semakin pudar ya. Jadi lihat saja nanti petinggi-petinggi PKS-nya begitu kan ya, harus memberikan tegas kepada bawahannya di situ. Makanya citra yang sudah mulai agak luntur PKS ini karena dengan adanya ya perilaku kader-kader mereka yang kemudian tidak senonoh di situ. Pendidikan politiknya masih kurang matang ya. KPK tahan Alex PKS dalam kasus korupsi Bandung Smart City. Wah, ngeri-ngeri sedap ini komentar-komentar dari netizen ya. Didi Cahyadi kapan mau diperiksa? Ini ada yang berkomentar ya, PKS ya kekuasaan itu indah, endingnya gimana endingnya? Banyak yang kemudian korupsi begitu kan. Inilah pada kenyataannya kita harus hati-hati betul ya dalam tubuh kader PKS karena ambisi PKS sekarang ini begitu besar begitu untuk menjadi posisi kekuasaan paling teratas ya. Kita lihat saja realitasnya di Pilkada Jakarta, mereka menjadi kekuasaan ya. Kursi di DPR-nya sangat tinggi. Jangan terlena dengan kekuasaan. Fokuslah memberikan ya apa yang kemudian rakyat minta, apa yang kemudian rakyat suarakan di situ. Harus kita dengarkan begitu. Ya kalau dukungnya Mulyono gimana begitu kan ya? Dukungnya Mulyono, sana sini Mulyono. Orang akan melihat di situ. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung begitu kan ya orang-orang di situ akan mengatakan bahwa kalau dukungnya Mulyono ini gimana. Saya kira hal-hal seperti ini wajar begitu kan ya. Ada mendukung wajar, tapi jangan sampai ya mendukung di situ begitu kan ya yang kemudian dikritik sejak dulu lalu kemudian didukung begitu. Soal masalah dinasti politik dan sebagainya. Ini kan logikanya akan agak-agak gimana begitu ya. Jadi mau cuci tangan atau bagaimana begitu. Jadi saya kira bahwa persoalan-persoalan politik begitu kan ya seperti ini janganlah begitu. Jangan terburu-buru terlebih dahulu. Apalagi PKS sebagai partai Islam yang kemudian dijadikan sebagai satu-satunya acuan oleh masyarakat. Tapi kalau kadernya seperti itu nih semakin ngeri begitu ya. 2 pekan ini sudah ada pemberitaan yang begitu wow. Ya, dan semoga saja begitu kan cukup dari sini. Semoga saja cukup dari sini. PKS ya semoga saja kader-kadernya cukup dari sini. Ya kalau nanti ada yang lain dan sebagainya wallahu a'lam. Yang namanya kekuasaan begitu kan ya tidak bisa kita pungkiri kan yang dihadapkan adalah uang ya, uang. Mau calon ini butuh uang, mau calon sana sini butuh uang begitu kan ya.
Bahkan ada yang mengatakan begitu kan ya, ada yang mengatakan akhirnya ya tertunaikan sudah tujuan dan alasan kader PKS. Ini berjuang menjadi anggota legislatif. Yuk, siapa lagi yuk? Semangat berjuang. Udah seluruh parpol berbuat maling alias korupsi uang APBN dan APBD. Masih percaya juga rakyat betul-betul rendah SDM dan ekonominya. Ini komentar dari netizen. Jadi apa yang disampaikan netizen bahwa kita harus berhati-hati memilih pemimpin begitu kan ya. Apalagi sekarang semua partai akan sama begitu ya. Tidak hanya yang ada korupsinya tidak hanya di PKS, partai-partai lainnya banyak begitu kan. Ada yang triliunan, ada yang ratusan miliar begitu. Tapi kita lihat saja, apakah kader-kader PKS sampai segitunya? Mungkin salah satunya mungkin ya. Mungkin ya mungkin korupsinya tidak seberapa begitu kan ya. Ya silakan aja. Kalau mau korupsi sebanyak-banyaknya aja begitu. biar puas mereka ya. Puas juga di neraka nanti begitu. Ini KPK tahan legislator ya PKS dalam kasus korupsi Bandung City. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan anggota DPRD Kota Bandung dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS, Yudi Cahyadi. Yudi ditahan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan program Bandung Smart City. Nah, kalau sudah jadi tersangka, di situ kan memang sudah benar, ya. Sudah ada alat bukti yang cukup untuk mentersangkakan orang, begitu kan. Ya, pasti kena mereka. Yang namanya koruptor yang ada di Indonesia saat ini, begitu kan. Ya, gampang lah, ya. Dihukum 10 tahun, begitu kan. Kena revisi lagi, begitu kan. Mau jadi 5 tahun. Kena banding lagi jadi 3 tahun, ya. Kena banding lagi sana sini. Tahu-taunya sudah marung begitu kan di pojok sana, ya. Tahu-taunya sudah berkeliaran di pojok sana. Inilah negara kita. Makanya di kepemimpinan seorang Prabowo nantinya harus kebijakan-kebijakan orang yang korupsi harus benar-benar tidak lagi dampak ini, revisi ini dan sebagainya, harus ditetapkan bahwa kalau 10 tahun ya 10 tahun, kalau 15 tahun 15 tahun, kalau seumur hidup ya seumur hidup, ya. Biar ada ketegasan dong pemimpin kita begitu kan. Masa orang yang kemudian korupsi miliaran, ratusan miliar, bahkan triliunan hanya dihukum 10 tahun, ya. Ujung-ujungnya nanti ganti presiden lagi 5 tahun. Dan ujung-ujungnya lagi sana sini sudah keluar. Ini kan gimana logikanya begitu. Makanya di negara kita harus konsisten. Harus ada kebijakan dari seorang Prabowo bahwa kalau sudah diputuskan oleh apapun begitu tidak boleh diganggu gugat, ya. Harus final begitu kan. Kalau hukumnya 20 tahun, ya 20 tahun mereka. Ya tidak boleh dengan sana sini tiba-tiba bebas. Ini kan korupsi, padahal sudah maling mereka. Coba kalau orang rakyat biasa, ya. Kalau rakyat biasa, hukum itu begitu seolah-olah ya tumpul ke atas begitu kan, ya tajam ke bawah. Kalau tidak punya uang mereka mungkin gampang untuk dimasukkan penjara. Inilah logika di negara demokrasi. Nih. Juru bicara Tessa Mahardika menjelaskan Yudi seharusnya ditahan bersama 4 tersangka lainnya pada hari Kamis. Adapun tersangka lainnya terdiri dari 2 anggota DPRD Kota Bandung dari fraksi PDIP, Riantono. Selain itu KPK juga melakukan penahanan terhadap anggota DPD Kota Bandung dari fraksi Partai Gerindra, Ferry Cahyadi dan Disma Furi, ya. Dan bahkan rinciannya penerimaan uang tersangka YC selaku anggota DPRD sekurang-kurangnya total berjumlah kurangnya 300 juta beserta mendapatkan manfaat berupa pekerjaan-pekerjaan di Dinas Perhubungan Kota Bandung berupa 3 paket pekerjaan di lingkungan dinas lainnya di Kota Bandung. Dalam kasus ini para tersangka diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan atau pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Bandung, ya, dan bahkan penerimaan lainnya sesuai fungsi dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B, pasal 11 dan pasal 12 undang-undang itu. Nah, inilah lihat kita begitu kan, ya. Seandainya korupsi yang ada di Indonesia saat ini tidak ada, saya yakin Indonesia adalah satu-satunya negara yang makmur. Negara kita makmur luar biasa begitu kan, ya. Ya, coba kita lihat saja. Nanam jagung 1 bulan tumbuh mereka. Sumbernya sangat luar biasa. Sawah-sawah semuanya, ya. Kekayaan alam yang sangat luar biasa dan berlimpah. Tapi pada ujung-ujungnya begitu kan, semuanya serba impor.
Padahal beras-beras petani seluruh masyarakat Indonesia sudah bertani, ya, terus kemudian menanam padi. Tapi hasilnya apa begitu kan? Ujung-ujungnya mereka tetap impor, ya. Ya, kapan mau maju demokrasi kita? Ya, makanya dengan adanya seperti ini mungkin Prabowo bisa begitu kan ya untuk bisa mengatasi ini. Semuanya tergantung dari pemimpinnya. Ya, kalau pemimpinnya layak, korupsi semakin merajalela. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.